iPad-nya sempat ke-restart lagi. Halo, Ko Jeff? Halo, ya masuk. Jelas ya suara gue? Ya, oke. Jelas. Apa kabar? Edo, halo Edo. Baik. Halo juga Kak. Bukan sinyal gua kan yang error kan? Kagak, normal. Aman ya? Aman. Nyaris. Halo, saya mute ya. Agak berisik di sini. Oh iya, nggak apa-apa. Oke. Om Greg sudah masuk kah? Om Greg nih, lagi masuk. Nah, Baru aja. Oke, ini sudah direkam, Ko Jeff? udah. Sip. Foto dulu. Halo, selamat malam. Selamat malam, Om Malam, Om. Greg. Ya, Malam Om Greg. Malam. Selamat malam. selamat malam. Apa kabar semua sehat? Sehat, Sehat, Om. Tuhan Om Greg. Tuhan. Tuhan berkati kita semua ya. Amin. 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 Kita mulai jam berapa? Tunggu temen lagi ya. Belum tahu nih. Ya, harusnya udah mulai. Oh, Tante Hesti baru datang. Iya. Jul, Pak Jul, Pak Kunju. Edo udah nggak di gereja lagi. Hah? Udah enggak, Om. Lagi nggak ada ininya, gerejanya tutup. Saya di pantai aja deh, Om. Ya Sabtu jangan lupa rapat Til. Ya kalau bisa ya, soalnya kayaknya gue Sabtu pergi. Iya. Asik di Kan pantai. via Zoom, HP. Jam 4 ya. Oh iya bisa. Ya kan? Jeff, Tukar aja. ikut rapat gak Jeff? Hah? Kemungkinan bisa. Tapi nggak bisa lama-lama, soalnya ada acara lain hari Sabtu. Oh. Kita mau mulai jam berapa, teman-teman? Sekarang boleh sih. Oke. Emang sekarang kita ada berapa orang sih? Oh, 7.
Jul. Shalom Tante Hesti. Melihat ke atas terus, Tante Esti, ada apa di atas? Oke, kita bisa mulai untuk Bible study kita pada malam hari ini. Mau tuh aja nih Pak Greg. Ya, Iya. Kita mulai. Selamat malam, Om Greg, Tante Hesti, teman-teman sekalian. Shalom. Apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa. kabar baik Sebelum luar kita, biasa. puji Tuhan, sebelum kita kembali lagi belajar mengenai firman Tuhan, mari kita bersama-sama memulai kegiatan ini dengan tanda kebanggaan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, mari kita angkat sebuah pujian. Pujian bisa dibantu. Kita angkat pujian, Kau Sangat Kucinta. Katakan bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai dosa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kita mengucap syukur sama-sama teman-teman atas kebaikan Tuhan yang kita rasakan. Kita angkat pujian ini kembali. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai dosa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Tuhan begitu baik buat kita teman-teman. Dan kita patut bersyukur atas kebaikan Tuhan. Katakan bukan menari. Menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai dosa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai dosa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta.
Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu Tuhan atas segala penyertaan yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan masih percayakan dan kesehatan yang Tuhan juga masih berikan kepada kehidupan kami. Bersering Tuhan kami juga mengucap syukur karena Tuhan mempertemukan kembali pada Bible study kami pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami Tuhan yang akan belajar mengenai firman-Mu lebih dalam lagi. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin dalam perjalanan pulang, ataupun teman-teman kami yang berhalangan untuk hadir pada malam hari ini. Tapi tetap berkati mereka Tuhan, sertai mereka dimanapun mereka berada. Untuk teman-teman kami dalam perjalanan pulang dan akan mengikuti Bible study ini, Tuhan juga berkati. Dan teman-teman kami berhalangan untuk hadir pada malam hari ini juga Tuhan berkati dalam setiap aktivitas mereka pada saat ini. Ya Bapak, Engkau juga berkati Om Greg ya Bapak, berikan hikmat, kebijaksanaan, biar apapun yang Om Greg sampaikan pada kami pada malam hari ini, semuanya berasal daripada Tuhan. Begitupun kami Tuhan, berikan kami hati seorang murid Tuhan, berikan kami telinga Tuhan, agar kami dapat mendengarkan, memaknai Tuhan, setiap firman Tuhan pada malam hari ini untuk kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama dan kebesaran-Mu ya Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami dan dengarkanlah doa pujian sembah sujud syukur kami kepadamu. Di dalam nama Bapa kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Om Greg silakan. Selamat malam sekali lagi. Selamat malam. Malam Om Greg. Coba ya. Nah, kalau ingat kita tanggal 16 September lalu, kita bicara mengenai Israel dikuasai Asyur, Yehuda dikuasai Babel, dan kemudian Bait Allah dihancurkan dan dibangun kembali. Ya. Ya. Nah, Betul. tetapi di dalam situ ada yang kita lengkapin, nanti kita lihat agenda yang lengkapnya. Nah, pada waktu pembuangan di Babel itu ada kejadian apa? Kita lihat di sini untuk malam ini yang hijau ini. Sebelum kita mulai masuk kepada apa yang mau kita bicarakan tentang di Babel, kita tahu dulu susunan kitab suci Kristen yang ada. Ini beberapa waktu yang lalu kita sudah bicara, tetapi sekarang kita bicara tentang susunannya. Kita lihat susunan itu macam-macam. Ada di orang aslinya Ibrani bagaimana, kemudian Katolik susunnya bagaimana. Kita lihat selanjutnya. Kemudian di dalam Alkitab itu ada nabi-nabi, tapi sebetulnya ada kitab nabi-nabi. Jadi kalau kita lihat nama-nama nabi di dalam kitab-kitab itu nama nabinya, tapi ada juga nabi-nabi yang tidak ada kitabnya, tapi dia ada di dalam kitab raja-raja maupun di dalam kitab yang lainnya itu. Kemudian kita masuk ke jatuhnya Babel. Nebukadnezar. Ya, ini kan sebagian sudah kita bicarakan tanggal 16 yang lalu, tapi sekarang kita lihat lagi isinya sedikit yang waktu itu kita nggak bicarakan. Nah, semasa pembuangan Babel ini ada suatu keistimewaan
yaitu Tuhan memberikan nabi lebih banyak daripada di masa-masa sebelum dan sesudahnya. Kenapa? Karena Tuhan ingin adanya suatu pertobatan. Karena sayang kan, Tuhan sudah kehilangan ke Israel Utara, karena udah keterlaluan, mereka nggak bisa diampuni lagi. Tapi untuk yang selatan, Yehuda, Tuhan masih sangat sayang, maka diberi kesempatan untuk bisa diampuni. Barulah mereka kembali ke Yehuda. Nah, kitab suci Perjanjian Lama, ini dia susunannya yang menurut Katolik Roma. Ada yang hitam, ada yang biru. Di situ yang biru itu kita sebut Deuterokanonika. Ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Sedangkan Alkitab yang sekarang kita pegang, itu adalah kompromi, jadi kompromi antara Katolik dan Protestan yang ada di Indonesia. Kita lihat nih, menurut Protestan, dia sama susunannya dengan yang asli dari Ibrani. Yang hitam saja. Jadi kalau kita lihat ini yang hitam saja, sama yang ini, sama persis. Jadi Deuterokanonikanya dikeluarin. Tadi ada 7 kan, sekarang ada berapa coba hitung? 1. 9 ya? 9. Jadi 9 apa 7 sih sebenarnya? Kalau kita kembali ke tempat yang tadi, 9 itu karena kita hitung sama-sama ini, Esther dan tambahan Esther, Daniel dan tambahan Daniel. Oh, Ya, jadi 7 kan ya? iya, Oke. iya. Ya benar. Oke. Sehingga di dalam Alkitab yang kita pegang sekarang, ini dipisahkan sendiri di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Padahal aslinya kayak gini susunannya gitu ya. Kenapa kayak gitu? Sebetulnya susunan nabi-nabi ini agak kronologis gitu loh. Sehingga sebaiknya memang Maleakhi ini di ujung. Memang dia yang terakhir sebelum Yohanes. Yohanes sudah nabi Perjanjian Baru ya. Itu susunan-susunan kitab suci tadi. Kemudian kitab suci yang kita punya ini kan terjemahan. Kitab suci Perjanjian Lama awalnya itu ditulis dalam bahasa sebagian besar Ibrani dan sebagian besar bahasa Aram. Kapan itu bahasa Aram? Sebetulnya bahasa Ibrani itu juga berasal dari bahasa Aram. Bahasa Aram itu bahasa yang dibawa dari Abraham. Kemudian setelah mereka merantau sampai ke tanah terjanji atau waktu Abraham dan Sarah tinggal di mana? Di tanah terjanji, yang kemudian dia harus pindah ke Mesir dan kembali lagi beranak cucu, kemudian berkembang biak di Mesir, berkembanglah bahasa mereka sendiri, yaitu bahasa Ibrani, yang sedikit berbeda dengan bahasa Aram yang aslinya tadi. Tetapi orang-orang di Babel masih pakai bahasa Aram. Karena itu pada waktu pembuangan di Babel, ya mereka berbahasa Aram. Karena orang di sana berbahasa Aram. Maka kitab-kitab yang ditulis di sana, seperti kitab Daniel, ya mungkin itu udah dalam bahasa Aram juga. Nah, 200 tahun atau 100 atau 300 sekitar segitu,
itu bangsa Ibrani sudah merantau kemana-mana. Bangsa Israel dan bangsa Yehuda ya, bangsa Yahudi ya, sudah merantau kemana-mana. Maka mereka butuh anak-anaknya bisa juga yang sudah nggak ngerti bahasa Ibrani supaya bisa baca kitab suci. Maka berkumpullah 72 orang. Septuaginta ini artinya Septuaginta berarti 70, kelompok 70. Sebetulnya sih 72 deh, disebut kelompok 70. Mereka menerjemahkan kitab suci Ibrani itu ke dalam bahasa Yunani. Tetapi juga ketika mereka memperterjemahkan itu juga dimasukkan kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Yunani oleh mereka juga. Itulah Deuterokanonika. Sehingga versi Septuaginta ini sudah lengkap dengan bahasa dengan kitab Deuterokanonika. Ini dipakai terus sampai di Roma, dipakai sampai tahun 382 itu Paus Damasus memerintahkan kepada Pastor Hieronymus, pergilah lihat lagi kitab suci Ibrani yang asli, bandingkan dengan Septuaginta yang sudah diterjemahkan, kemudian buatlah kitab suci yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. Karena kan di Roma kan bahasanya bahasa Latin, bahasa Romawi. Jadi sejak saat itu ada kitab suci yang sudah menjadi bahasa Latin. Nah, versi ini disebut versi Vulgata namanya. Vulgata itu diterjemahkan oleh Hieronymus dan dipakai sampai ke Konsili Vatikan kedua. Dan itu juga yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman terlebih dahulu oleh yang Protestan ini siapa namanya? Martin Luther ya? Ya. Oke. Nah, kita kembali lagi ke kitab suci Ibrani. Kitab suci Ibrani itu membaginya, dia bagi dalam tiga kelompok besar, yaitu Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Nevi'im inilah kitab nabi-nabi. Sedangkan Torah itu adalah 5 kitab Musa. Kenapa kita nyebutnya Taurat? Padahal orang Ibrani bilangnya Torah. Orang bahasa Yunaninya Pentateuch. Cuma beda sebutan doang ya, Om ya? Sebutan doang. Jadi Taurat ini adalah bahasa Arab. Ya. Orang Arab nyebutnya Taurat. Nah, kita waktu misionaris kita datang pertama ke Indonesia menerjemahkan, Ya. Di Indonesia kan sudah banyak orang Islam yang Ya. nyebut Taurat. Ya udahlah istilah itu dipakai. Ya. Makanya juga pada sebelum Konsili Vatikan itu kitab suci Protestan yang Injilnya itu di Indonesia, bahasa Indonesianya adalah Matius, Markus, Lukas, dan Yahya. Yahya itu kan bahasa Arab. Oh iya, betul. Ya, pernah baca ya? Iya. Sekilas sih, Om. Iya. Bagus kenangannya. Hebat. Nah, kita lihat Torah ini dibagi menjadi 5 kitab. Kenapa disebut Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan? Ini adalah sejak diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, ke bahasa Yunani. Ini kan Genesis, Exodus, sesuai dengan isi daripada kitab tersebut. Sedangkan aslinya nggak dikasih nama dia. Ini Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim ini bukan nama, tetapi kata pertama daripada kitab itu. Itulah jadi nama dia. Jadi Bereshit artinya pada mulanya.
Sedangkan ketika diterjemahkan oleh Septuaginta, ya diberi nama sesuai dengan isinya. Gitu ya. Jadi ini 5 Torah ini. Kemudian Nevi'im, kitab nabi-nabi. Ada nabi besar, nabi kecil. Di sini ada kitab Nabi Yosua. Ya, Yosua yang nulis. Samuel, nabinya Samuel. Yesaya, nabinya Yesaya. Memang ada nabi yang namanya Hakim-Hakim. Enggak. Enggak, loh kenapa dibilang Hakim-Hakim nama nabinya? Jadi ini adalah nama kitabnya ya. Iya. Kebetulan kalau satu kitab itu ditulis murni oleh si nabi tersebut, ataupun maksudnya murni bukan harus tangan dia ya. Iya. Bisa juga Ceritanya. sekretarisnya atau siapanya gitu ya. Sedangkan di raja-raja ataupun hakim-hakim itu ada beberapa nabi di dalamnya. Gitu. Elia, Elisa, itu di mana? Di dalam situ. Nah, kenapa kita bilang nabi besar? Apa orangnya besar? Bukan. Kitabnya panjang, banyak babnya, banyak ayatnya. Sedangkan kalau dibilang nabi kecil, ya pendek-pendek. Ada yang cuma 1 bab doang. Yang mana itu saya lupa yang mana yang bab. Nah, nabi kecil itu ada 12 ya. Dari mulai Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Maleaki. Kemudian kelompok ketiga Ketuvim. Ketuvim itu artinya tulisan-tulisan. Itu dibagi lagi ada 3 kitab puisi. Mazmur itu kan kitab puisi kan ya. Amsal itu kan kitab puisi ya. Nah, itu dia masuk situ. Kemudian ada 5 gulungan. Ada kitab yang dia tidak disebut lagi terus dibilang kelompok lainnya. Kita lihat apa aja nih. Jadi yang 3 kitab itu adalah Mazmur, Amsal, dan Ayub. Sedangkan pernah dengar nggak orang bilang Nabi Ayub? Enggak ya? Enggak. Kalau enggak ya nggak apa-apa, bagus. Sedangkan yang 5 gulungan itu Kidung Agung, Rut. Tadinya saya pikir ini Nabi Rut, bukan. Rut ini siapa tahu nggak? Ingat nggak? Tahu. Rut ini orang Yahudi atau bukan? Orang Israel atau bukan? Ada yang tahu Rut orang Israel atau bukan? Pak Greg. Hah? Halo? Nggak tahu, Om. Rut itu adalah menantu daripada si Naomi. Ketika Naomi mau terjadi paceklik, dia merantau dan anaknya 2 laki-laki menikah. Ini salah satu menantunya. Tapi ketika dia mau pulang, Rut ini ikut sama dia dan ikut menjadi orang Israel. Kemudian menikah dengan siapa? Boas. Nah, kenapa Rut ini menjadi penting? Karena silsilah keturunan, silsilah daripada Tuhan Yesus, dia ini termasuk ancestor juga, termasuk nenek, termasuk garis keturunan dari sini. Siapa? Yusuf ya. Yusuf ada yang termasuk juga di 5 gulungan adalah ratapan. Kemudian pengkhotbah, kemudian kitab Ester.
Nah, yang dimaksud yang lain-lain untuk mereka sebut ini kitab Daniel, kitab Esra, kitab Nehemia, kitab Tawarikh. Nanti kalau di kelompok pengelompokan secara Katolik ya Daniel ini termasuk kitab Nabi. Kita lihat, nah ini dia semuanya sudah ya, susunan-susunan menurut Ibrani. Sedangkan secara Katolik itu dibagi 4. Pertama, Torahnya sama ya, 5 ini. Kemudian yang ini dikelompokkan ke kursor saya kelihatan. Kelihatan Om Greg, kelihatan. Bergerak ya. Itu kitab puisi dan hikmat untuk Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Kebijaksanaan Salomo, dan Putra Sirah. Yang merah-merah ini di Deuterokanonika. Sedangkan Yosua, Hakim-Hakim, Rut, Samuel, dan sebagainya dikelompokkan menjadi kitab sejarah. Termasuk Tobit, Yudit, Makabe. Nah, sedangkan kitab Nabi-Nabi, kita lihat di sini. Daniel ini termasuk kitab Nabi. Kalau dia tadi orang Ibrani kan enggak ya. Tapi nggak apa-apa lah, kita sebagai orang Katolik ya ikut susunan yang ini aja. Tetapi susunan seluruhnya tanpa mengkelompok-kelompokkan itu sama urutannya. Kita coba lihat, sejauh ini ada pertanyaan tadi. Enggak, Om. Saat ini belum sih. Ya. Belum, Om. Nah, ini slide kita pada tanggal 16 yang lalu secara lengkapnya. Pada waktu itu, ada yang ini nih, masa pembuangan. Kita skip waktu itu kan, kita nggak bicarakan. Karena kita mau bicarakan sekarang. Sedangkan yang Yehuda kembali, itu sudah dibicarakan waktu itu. Bait Allah pada zaman Yesus, itu adalah bait Allah yang kedua. Ini belum dibicarakan pada waktu itu dan belum juga hari ini. Mungkin next kita akan bicara ini. Jadi inilah lanjutannya. Tadi kita bicara kitab nabi-nabi. Sekarang nabinya sendiri namanya itu baik yang punya kitab maupun yang tidak punya kitab. Ini nabi-nabinya. Ada yang saya masukkan di dalam kotak, ada yang di luar kotak. Di dalam kotak itu dikenal memang sebagai nabi. Di luar kotak, saya juga ada yang bilang ini nabi, ada yang bilang enggak. Kalau orang Islam, Ibrahim itu nabi, dia bilang Nuh itu nabi, Yusuf itu nabi, Yakub nabi. Kenapa ada perbedaan? Karena definisi Kristen, nabi itu apa? Ada yang tahu nggak? Atau yang lalu pernah kita omongin? Ada yang tahu definisinya nabi? Ada? Yang diurapi bukannya. Nabi itu adalah orang yang dipilih Tuhan untuk bisa mendengar sabda Tuhan, bisa komunikasi sama Tuhan, dan berkewajiban untuk meneruskannya kepada umat manusia. Itu nabi. Nah, kenapa beda sama orang Islam? Kalau orang Islam berkatakan bahwa definisi mereka,
Nabi itu adalah orang yang bisa separuh aja nih. Nabi itu adalah orang yang bisa menerima wahyu dari Tuhan, dipilih Tuhan untuk menerima wahyu dari Tuhan, bisa komunikasi dengan Tuhan, tetapi dia tidak berkewajiban untuk meneruskannya kepada umat manusia. Nah, jadi untuk apa dong? Ya nggak tahu. Sedangkan yang kita sebut Nabi tadi, definisi Nabi, mereka menyebutnya itu adalah Rasul. Jadi bagi mereka Rasul adalah Nabi yang berkewajiban menyebarkan, meneruskan firman Tuhan kepada manusia. Sedangkan kita, Rasul itu adalah murid-murid Kristus. Rasul Petrus, Rasul Yohanes, Rasul Paulus gitu ya. Jadi itu bedanya. Maka itu jadi seperti Abraham kan dia nggak menyebarkan kepada siapa-siapa. Dia hanya terima dari Tuhan saja. Karena anak cucunya kan belum lahir. Menyebar ke siapa? Demikian pun Ishak, demikian pun Yakub gitu ya. Kalau Musa, dia sudah lahir pada saat umatnya, umat Israel udah banyak gitu loh. Jadi dia ditugasi oleh Tuhan. Makanya kita sebut dia Nabi, Nabi Musa. Nah, sekarang kita lihat ini nama-nama Nabi. Kita lihat juga sekarang kronologinya. Tidak semua Nabi yang tadi tertulis ada di sini, karena tidak semuanya saya dapat angka-angkanya. Siapa nih? Lihat ya. Jadi ini yang kita dapat angka-angkanya. Semuanya pembuangan ini maksudnya pembuangan ke Babel ya, bukan pembuangan ke Asyur, karena Asyur sudah dianggap tamat lah ya. Nah, Nabi Amos itu 760 sebelum Masehi. Hosea 750 sebelum Masehi, berasal dari daerah utara. Nah, lebih banyak rupanya yang dari selatan ya. Yesaya dari selatan, Mika selatan, Zefania selatan, Yeremia, Nahum, Habakuk semuanya selatan. Kita lihat lagi. Masa pembuangan 1, masa pembuangan 2. Sorry, ini saya salah tulis angkanya, 583 ini ya. Pembuangan kedua, 583. Tahu nggak ceritanya pembuangan pertama, pembuangan kedua? Iya, Pak. Ini kita bahas loh minggu lalu, bulan lalu. Ada yang ingat nggak? Iya, 2 kali kan. Pertama kan mereka ditaklukkan oleh Nebukadnezar. Habis itu rajanya ingin cari kerjasama dengan Mesir untuk melawan Nebukadnezar. Dia marah. Barulah yang pada keduanya, pembuangan kedua 583. Pada waktu itu barulah dia menghancurkan Bait Suci. Bait Suci itu pada pertama belum dihancurkan ya. Cuman diambilin aja emasnya, dikorek-korek, dikerat-kerat gitu loh. Perkakas-perkakasnya diambil. Tapi pada waktu yang kedua, ketika Nebukadnezar marah, itulah dihancurkan Bait Allah itu. Nah, jadi nabi-nabinya juga ini ada nabi-nabi yang muncul. Bahkan ada yang kayak Yeskiel ini, itu dia sudah berlokasi di Babel. Yesaya, dia kayaknya ikut dibuang ke sana. Sehingga pada waktu pertama dia nulis masih di Yehuda, kemudian dia sudah nulis lagi, kemudian di Babel. Pada akhir pembuangan di Babel, ini lebih banyak lagi nabi.
Nah, disinilah yang kita mau bilang bahwa Tuhan begitu sayangnya kepada umatnya tadi, umat terpilih, sehingga mengirimkan segini banyak nabi dalam tempo yang bersamaan. Bayangkan Tuhan punya umat tadinya 12 suku yang umat pilihan yang disayanginya, tetapi orang Israel Utara kesalahannya apa coba? Sehingga mereka sampai hancur dan tidak lagi tertolong. Kesalahannya apa? Ada yang tahu? Apa tadi pertanyaannya, Pak? Ketika kerajaan terbagi dua, utara dan selatan, setelah Salomo meninggal, ini kan bicara kita di bulan lalu ya, Mm-mm. setelah wafatnya Salomo, di utara dipimpin oleh pegawainya Yerobeam, yang kemudian Tuhan marah sehingga dibiarkan utara dicaplok oleh Asyur dan hancur lebur. Itu kesalahannya apa? Itu yang rajanya nggak beranu sama Allah ya, Pak ya, minta. Yang tidak taat kepada Allah gitu bukan? Udah diingatkan nama Yeremia itu bukan ya? Ya, Kan udah jadi diingatkan Nabi Yeremia mereka kan? ya, jadi bukan sekedar tidak taat. Jadi yang selatan juga tidak taat. Tapi yang utara ini lebih dari itu. Dia nurutin cara beribadatnya Oh, orang-orang iya, asli yang ketika iya. gelombang pertama dari Mesir datang, ada suku-suku di situ, itu kan masih menyembah dewa-dewa. Mm-mm. Mereka nurutin, jadi mencampurkan agamanya gitu loh. Yang ilal-ilal itu. Kan mula-mula iya ilah-ilah lain. Yerobeam tidak ingin rakyatnya pergi tiap tahun ke Yerusalem. Karena itu dia membuat bait Allah tandingan, tetapi tidak murni, dicampur dengan agama setempat. Dan disitulah Tuhan marah. Bahkan tata ibadatnya mereka itu, yang menyembah dewa-dewa itu ada rupanya namanya pelacur suci, pelacur bakti. Jadi cara beribadahnya itu boleh melakukan seks bebas dan disediakan perempuannya di situ. Nanti kalau hamil, anaknya itu yang lahir dikorbankan, dipersembahkan kepada dewa. Itu yang Tuhan sangat-sangat marah. Nggak bisa diampunin lagi gitu ya. Nah, kalau Tuhan sudah kehilangan, sudah hancur, apakah Tuhan masih mau kehilangan lagi yang selatan? Yehuda ya. Ya, karena itu Tuhan mengirim banyak sekali nabi-nabi supaya orang selatan ini, dan kebetulan juga enggak. Dia kan cuman tidak taat aja ya. Maka itu dia dapat hukuman, dibuang ke Babel. Nah, inilah nabi-nabinya yang sangat membantu mereka untuk bertobat.
bisa kita bayangkan ya, jam mungkin 5 4 jam kali di pesawat. Kalau darat berapa? Kayak gini, digiring dan tentara ngikutin, berani keluar dihajar. Kasian banget ya. Ini baik orang Asyur maupun orang Babel tuh begini caranya. Di zaman dulu tuh manusia tuh diginiin gitu. Sampai sini ada yang tanya? Pak, Ada? ini kan Yeremia juga ikut dibuang nggak ya Pak zaman ini ya? Udah ada belum dia? Ya, Yeremia iya, nabi-nabi itu ada yang ikut. kan Iya, Yeremia ikut dibuang dan akhirnya juga dia ikut sampai yang balik lagi ke itu kan, ke Israel itu ya. Iya, nanti kita lihat dia kenapa bisa balik lagi semua. Nah, sekarang kita lihat di masa pembuangan di Babel. Ada beberapa kisah, cuman kita malam ini ambil 2 aja. Di antara ketika dibuang ke Babel, itu kan Raja Nebukadnezar memerlukan orang-orang pintar dari Yerusalem untuk dibawa ke tempat dia. Nanti di sana untuk apa? Untuk kemajuan negerinya gitu loh. Di antara sekian banyak orang, dan termasuk nabi-nabi, Nabi Yeremia tadi, di sini adalah 4 orang, Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka ini anak-anak muda masih dibawa ke sana. Sampai di sana, coba kita baca Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Siapa yang bisa bacain? Jeffrey bisa. Daniel Ya, 1 ayat 1 sampai 21. berapa Om? Daniel 1 ayat 1 sampai 21. Ayat 1 sampai 21 ya. Oke. Ya. Daniel. Ya, lagi dibuka nih. Oke. Daniel 1 Udah ayat 1 ketemu? sampai 21. Ya, di sana Babel. Pada Ya. tahun yang ketiga pemerintahan Yoyakim, Raja Yehuda, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel ke Yerusalem, lalu mengepung kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda, dan sebagian dari perkakas-perkakas di rumah Allah di dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke tanah Sinear, ke dalam rumah dewanya. Perkakas-perkakas itu dibawanya ke dalam perbendaharaan dewanya. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada suatu celah, yang berperawakan baik, dan yang memahami berbagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja, supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Dan raja menetapkan bagi mereka
pelabur setiap hari, dan dari santapan raja, dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama 3 tahun, dan sesudah itu mereka harus bekerja pada raja. Di antara mereka itu ada juga beberapa orang Yehuda, yakni Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Pemimpin pegawai istana itu memberi Ya, nama lain berhenti kepada dulu mereka. situ. Nah, ya. Ya, sampai situ Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Tadi di ayat keempat, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, berperawakan baik, dan sebagainya. Mempunyai pengertian tentang ilmu dan sebagainya. Itulah pembuangan pertama. Jadi pembuangan pertama itu nggak banyak. Dia orang-orang pilihan saja. Kemudian pilih dan itu tadi Daniel, Hananya, Misael, dan bagi mereka. Kenapa? Karena si raja ini sukanya makanan apa, kemudian dia beranggapan bahwa itulah makanan terbaik yang bisa menjadikan kesehatan manusia. Itulah jenis makanan yang dia kasih kepada tentara-tentaranya sehingga dia menang perang kemana-mana. Berarti menurut pendapat dia, seorang manusia supaya bisa sangat kuat, sangat sehat, harus makan seperti menu yang dia kasih. Karena itu, si Daniel, Hananya, dan Misael, dan Azaria, menurut raja, ya harus makan yang sama juga, seperti itu. Nah, di ayat 7, raja mengganti nama mereka, supaya sesuai dengan nama bangsa mereka di daerah dia. Daniel dinamai Belteshazzar. Ini beda dengan nama anak dia. Dia punya anak namanya Belshazzar. Belshazzar, sedangkan Daniel dikasih nama Belteshazzar. Ya, mirip banget ya. Mirip tapi beda. Hananya dikasih nama Sadrak, Misael dikasih nama Mesak, dan Azaria dikasih nama Abednego. Nah, ayat 8, jadi tadi ayat 5 itu makanan tadi ya. Ayat 8 menunjukkan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja. Karena Daniel datang dari bangsa Yahudi yang pada saat itu mereka itu vegetarian. Mungkin ya dia makan ikan ya, makan sayur-sayur, ikan, nggak makan daging. Apakah bangsa Yahudi pada waktu itu begitu atau hanya Daniel dan kawan-kawan, saya nggak tahu. Tetapi Daniel berketetapan untuk mempertahankan itu dengan kawan-kawannya, nggak mau. Coba lanjut lagi ayat 9. Ayat 9. Ayat 9 ya. Oke. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Tetapi berkatalah pemimpin pegawai istana itu kepada Daniel, "Aku takut kalau Tuanku raja yang telah menetapkan makanan dan minumanmu, berpendapat bahwa kamu kelihatan kurang sehat daripada orang-orang muda lain yang sebaya dengan kamu. Sehingga karena kamu, aku dianggap bersalah oleh raja." Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. "Adakanlah percobaan dengan hamba-hambamu ini selama 10 hari, dan biarlah kami diberikan sayur untuk dimakan dan air untuk diminum. Dan sudah itu, bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan
dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Didengarkannya lah permintaan mereka itu, lalu diadakanlah percobaan dengan mereka selama 10 hari. Setelah lewat 10 hari, ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kemudian penjenang itu selalu mengambil makanan mereka dan anggur yang harus mereka minum, lalu memberikan sayur kepada mereka. Oke, stop di situ ya. Ya. Kita lihat ya. Jadi kelihatannya raja nggak tahu nih bahwa si Daniel dan ketiga kawannya ini makan. Karena ayat 16 lalu memberi sayur kepada mereka. Jadi diam-diam diganti karena si penjenang ini telah melihat minum anggur. Sehingga selanjutnya kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Waduh, keluar Om Gregnya. Pak Gregnya hilang. Lah, Iya. Dari tadi putus-putus suaranya. iya, Ya, iya. tadi juga ngerasain putus-putus ini. Ya udah nih, tak share screen aja dah. Tadi sampai mana sih nggak? Baca tadi Daniel. Atas. Ini. Enggak, kalau ke atas lagi. Iya. Nah, itu Om Greg tuh. Oke, biar saya aja lagi share lagi ya. Oke, Om. Tadi putusnya kenapa nggak tahu ya? Nggak tahu. Nggak ketahuan Om, di kita tahu hilang aja. Iya. Suara Pak Greg dari tadi putus-putus Pak Greg memang. Oh. Nah, ini tadi. Sekarang masih putus-putus, enggak? Enggak sih. Enggak, Om. Jadi tadi kan sudah sampai mana? Sudah makanan ya? Ya. Ya. Nah, rupanya kalau kita belajar, karena kita baca ayat-ayat ini, mungkinkah Tuhan makin sayang kepada Daniel karena dia makannya kayak gitu? Kalau memang kayak gitu ya kita makan gitu aja. Saya sekarang juga udah makan kayak gitu sih. Ada lebih sehat memang. Saya udah makan daging, sayur, ikan. Halo, suaranya kedengeran? Masuk. Masuk, Om. Jelas, Om. Kedengeran? Kedengeran? Masuk, Om Greg. Ya, itu dia ya. Jadi Daniel ini dapatkan itu pengetahuan tentang mimpi, tentang pengetahuan teknik apa dan sebagainya, semuanya dia menjadi 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu. Hebat ya. Nah, Daniel ini ada di sana terus sampai mereka pulang ke Yerusalem. Kita coba lihat. Itu kisah yang pertama. Kisah yang kedua, itu di sini nggak kelihatan dan mana. 3 orang, Hananya, Misael, dan Azaria,
Dan sebetulnya mereka berempat ini semuanya, Daniel 3 ayat 1 sampai 30 ya. Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Itu Raja Nebukadnezar tuh membuat patung emas. Membuat patung emas sebagai dewa yang dia sembah. Dia pikir itulah yang menyebabkan, itulah Tuhan dia, itulah yang menyebabkan kerajaan hebat. Dan membuat patung itu, dia perintahkan semua orang yang ada di negerinya harus bersama-sama dengan dia menyembah patung itu. Jadi dibuatlah suatu acara. Saya nggak ketemu di mana Daniel waktu ini kok dia terselan untuk tidak dipaksa. Sedangkan orang lain semua dipaksa harus menyembah, termasuklah 3 kali. Hananya misal dan Azaria tidak mau. Dia tidak mau. Coba baca ayat 3:18, siapa yang mau baca? Kayla atau Bab 3 ayat apa, Pak? siapa yang bisa baca ya? Bab 3 ayat 18. 3 ayat 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Wah, ya berani banget ya. Coba lanjutkan lagi 19 seterusnya. Dilanjutkan, Pak? Dilanjutkan? Ya, 19. Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego, lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kedengeran nggak ya? Dengeran Pak Tante, tenang aja. Ini karena nggak stabil juga ini wifi saya. Pak, Lalu diikatlah ketiga Pak orang Sadrak, itu. Mesak, Abednego itu nama lain dari Hanaya, Misael, sama Azaria ya? Iya. Jadi diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian mereka yang lain dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja. Lalu ayat 23 mereka dibakar kan situ. Nah, ketika dibakar, kan dia 3 orang. Nah, si raja dan semua pegawainya itu menyaksikan. Dia bilang, kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera, bangun dari duduknya gitu ya, bukan bangun dari tidur. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, ya benar. Kok mereka lihat ada 4 gitu. Mereka jalan-jalan di api itu tanpa terbakar. Jadi di dalam api itu mereka tidak terbakar dan tidak merasakan panas. Ada 4 orang di dalam. Siapa yang satu lagi? Itulah yang menyelamatkan mereka. Sehingga karena itu di ayat 28 Nebukadnezar mengatakan apa? Ini poin penting sekali. Ayat 28. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka.
Dengeran ya? Ya. Lanjut lagi. Ya. Sebab itu aku mengeluarkan perintah. Nah, jadi berubah dia. Yang tadinya sangat marah, sekarang ayat 29 ini penting sekali. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia, yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Tuh. Ya, jadi Tuhan telah membuktikan bahwa dengan iman dan keteguhan mempertahankan iman, maka dia selamat, dan bahkan Raja Nebukadnezar mengakui gitu loh. Ya. Halo, kedengeran? Ya. Iya. Kedengeran masuk. Ya, itu dia ya. Ada suatu yang fenomena yang terjadi di sini, orang banyak nggak sadar. Bahkan orang-orang Islam pun suka nyanyi By the river of Babylon. There we sat down. Itu disangkanya lagu hiburan. Padahal coba bandingkan sekarang, kelihatan nggak di layar nih? Itu adalah ketika mereka dibuang ke Babylon, di tepi sungai itu, mereka mungkin dikasih istirahat, duduk, dan disitulah mereka bersedih. Memikirkan nasibnya gitu loh. Jadi ini lagu sedih dari khusus bangsa Yahudi. Orang-orang Islam yang benci sama Yahudi nyanyiin lagu kayak gini, dia nggak tahu artinya apa. Kalau tahu dia nggak mau lagi nyanyi. Coba ya, ini saya pakai dia bahasa Indonesia ya, Mazmur 137 ini. Coba kita lihat yang versi bahasa Inggrisnya. Mirip banget nggak? Kebaca nggak? Terlalu kecil ya? Kebaca. Tapi agak kecil sih memang. Mau digedein? Kebaca sih, Pak. Sebenarnya tidak perlu. Sepertinya nggak perlu. Memang. Hah? Sepertinya sih nggak perlu digedein ya. Iya. The rivers of Babylon. Ya kan, memang diambil dari situ kan, Mazmur 137. Yeah, we were. Dan keluhan-keluhan semacam ini dalam bentuk nyanyian, dia nyanyikan dari zaman dulu gitu loh. Tapi lagunya bukan kayak gitu kali ya, beda ya. Mazmur kan nyanyian kan, cuman kita nggak dapat lagunya gitu. Notnya kayak apa kita nggak dapat. Maka itu ini orang mengarang kemudian. Nah, Tuhan mendengar. Maka itu Tuhan memberi kepada mereka pengampunan, mereka dikasih pulang. Caranya gimana? Nah, ini menarik nih caranya. Caranya ngasih mereka pulang gimana? Caranya Tuhan mengampuni mereka dan ngasih mereka pulang ke Yerusalem bagaimana? Ada yang tahu? Ada? Itu ada raja yang baik tuh, menurut dia balik. Nah, jadi dibekali emas segala itu. Iya, Tuhan menggunakan siapa saja untuk menjalankan rencananya. Baca di Yesaya 45 ayat 1. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang-orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya
dan melucuti raja-raja supaya aku membuka pintu di depannya, supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Kores ini siapa? Bukan bangsa Yahudi, bukan bangsa terpilih. Kores adalah raja Persia. Persia itu sekarang Iran ya. Jadi Babel itu dulunya Irak. Sekarangnya Irak itu. Babel itu sekarang negara Irak itu adalah Babel dulu. Sedangkan Persia itu Iran sekarang itu. Jadi dari zaman dulu mereka sudah berperang-perang antara Babel dan Persia. Jadi Tuhan kasih kemenangan kepada Persia untuk menaklukkan Babel. Supaya Babel nggak bisa lagi nahan anak-anak Tuhan. Jadi setelah Nebukadnezar meninggal, dia digantikan oleh anaknya, Belsazar. Ini yang saya bilang tadi ya, beda dikit bunyinya dengan nama si Daniel yang jadi Belsazar. Di sini, Belsazar menggantikan Nebukadnezar dan tetap dia mempertahankan orang-orang buangan itu tetap menjadi ya orang yang mereka manfaatkan, harus ada di negeri dia supaya bisa memakmurkan, memajukan negara dia. Padahal Tuhan sudah menginginkan mereka pulang. Jadi Tuhan memakai Raja Kores sehingga Persia mampu mengalahkan Babel. Tapi sebelum itu kita lihat dulu. Rupanya Belsazar ini dengan istrinya, keluarganya, gundik-gundiknya segala macam mengadakan pesta. Disinilah dia yang kurang ajar banget. Dulu Nebukadnezar pertama kali menyerang ke Yerusalem, dia menyerang Bait Allah, dia ngambil emas, lapisan-lapisan yang dikerat, dan perkakas-perkakas dari emas, perak, untuk minum dan sebagainya. Itu kan dibawanya dan disimpan di tempat di dalam tempat kuil dia gitu ya. Itu disimpan saja. Nah, Tuhan belum marah. Sekarang dari keluarga dia ada yang punya ide. Nah, pesta kita ini supaya lebih afdol, kita ambil dong itu perkakas minum makan yang ada diambil dari Yerusalem itu. Diambillah. Lalu mereka minum pakai itu. Padahal itu kan yang alat-alat minum itu adalah untuk persembahan kepada Tuhan di sana, kepada Yahweh. Sekarang mereka lakukan dengan memakai itu seperti menghina. Apa yang Tuhan lakukan? Halo, kedengeran? Iya, Om. Yang Tuhan lakukan adalah ketika mereka berpesta, raja yang sangat berkuasa itu tadi, yang dia tidak takut sama siapapun, semua orang takut sama dia, sekarang menjadi ketakutan. Kenapa dia ketakutan? Karena ada sepotong tangan, nggak ada manusianya, menulis di dinding. Apa yang ditulisnya? Kita lihat. Apa yang ditulisnya kita lihat ya. Karena tulisan itu, raja sangat ketakutan. Lalu dia manggil ahli-ahli, dukun-dukun, semuanya dikumpulkan. Coba jelaskan apa artinya tulisan itu. Ternyata nggak ada ahli mimpi yang mampu menjelaskan. Karena tulisannya aja dia nggak ngerti, artinya apa. Semua ahli mimpi itu gagal. Nah, si raja ini kan tahu bahwa ada orang yang sangat ahli dalam yang punya kebijaksanaan tinggi, yang punya hikmat yang sangat tinggi, yaitu Daniel.
Maka Daniel dipanggil. Coba baca Daniel 5 ayat 23 sampai 28. Gantian siapa? Daniel 5 ayat 23 sampai 28. Ada yang mau baca? Remi? Gantian. Siapa? Remi bisa baca? Sudah saya baca lagi, Pak. Ya. Maka inilah tulisan yang tertulis itu. Mene tekal ufarsim. Dan inilah makna perkataan itu. Mene, masa pemerintahan tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekal, tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Peres, kerajaan tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Udah, Pak. Ya. Jadi ya mau apa lagi? Habis itu dia memberi hadiah kepada Daniel. Wah, ini orang hebat. Dikasih pakaian, kain ungu. Zaman dulu baik di Israel maupun di Persia maupun di Babel, kain ungu itu sesuatu yang mahal ya. Dikalungkan emas dan sebagainya. Tapi ya udah, malam itu juga Belsazar mati. Gitu, Belsazar mati ya. Kemudian kekuasaan ya mungkin berantakan lah. Berantakan ya dengan mudahnya Kores menyerang mereka. Coba lihat nih peta. Ini nih Persia, ini Babel. Jadi ini Iran, ini Irak. Jadi dia menaklukkan ini semua. Jadi Persia ini menjadi negara yang segede gini nih. Asyur juga dikuasai. Armenia semua dikuasai, Partia semua dikuasai. Hebat sekali pada waktu itu. Tuhan memberikan si Kores ini menjadi sangat hebat karena Tuhan mau pakai dia. Lihat apa yang Tuhan pakai kepada Kores. Jadi pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Ya, jadi Yeremia memang tadi dibawa ke situ ya. Sehingga disiarkan rombongannya juga ya. Oleh Tuhan Allah semesta. Pak Greg, unmute dulu. Oh iya. Pak Greg, unmute. Itu ke mute lagi. Nah. Yang ini tadi belum ya? Iya. Jadi Tuhan menggunakan Kores. Nah itu. Yang ini tadi sudah ayat yang halaman pertamanya nih. Belum? Tadi nggak kedengeran tadi. Coba Om, kalau nggak videonya dimatiin aja Om. Paling nggak. Biar kuat kuotanya.
Coba ya. Coba Pak. Ya. Pada tahun pertama Raja Kores negeri Persia, Tuhan menggerakkan Yeremia dibawa ke sana dan disiarkan ke seluruh negeri secara lisan maupun tulisan. Beginilah perintah Kores Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Dia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Itu dia. Padahal dia kan bukan umat Tuhan, tapi seperti halnya Tuhan bisa menggerakkan Paulus bisa tiba-tiba menjadi rasul, ya siapapun yang Tuhan mau gerakkan akan tergerak. Demikian pun yang terjadi pada Kores, sehingga Kores bisa ngomong kayak gitu. Dia mau mendirikan rumah bagi Tuhan di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Ayat 3, siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem. Tuh, jadi kan dia boleh pulang gitu loh. Yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel. Jadi kerajaan Babel udah nggak punya kuasa apa-apa lagi. Si Kores bisa ngomong seenaknya sampai kayak gini. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun dan sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat. Ini peristiwanya persis seperti ketika bangsa Israel mau keluar dari Mesir. Fir'aun memerintahkan semua rakyat untuk menyumbang dan menyokong mereka, ngasih emas, perak, dan sebagainya. Persis di sini ayat 4 ini. Setiap orang yang tertinggal dimanapun harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak. Gitu. Persis banget ya. Di samping persembahan sukarela, jadi masih ada lagi persembahan gitu loh, bagi rumah Allah yang di Yerusalem. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan di Yerusalem. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu. Tuh, jadi semuanya membantu gitu loh, secara sukarela. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem yang ditaruhnya di kuil Allahnya. Jadi itu yang dipakai itu yang sampai jadinya mene-mene tekel dan sebagainya itu. Peralatan-peralatan itu oleh Kores diperintahkan suruh dikembalikan ke Yerusalem supaya nanti pada waktu bait Allah yang baru dibangun itu sudah ada lagi. Ayat 8, Kores Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semua itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbazar, pembesar di Yehuda. Jadi ketika Yehuda dijatuhkan dan orangnya dibuang ke Babel, itu kan masih ada orang di Yehuda, di Yerusalem. Maka itu dulu didudukkanlah di situ semacam gubernur atau apa gitu, namanya Sesbazar. Jadi sekarang Kores memerintahkan kepada Sesbazar untuk memanage. Jadi Mitredat, bendahara raja di Persia, harus kerjasama dengan Sesbazar yang berada di Yehuda, supaya terjamin semua bantuan itu tidak ada yang hilang, akan sampai ke Yerusalem untuk membangun bait Allah. Inilah daftar barang-barang tadi. 30 bokor emas, 1000 bokor perak, 29 pisau, 30 piala emas, dan sebagainya, dan sebagainya. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbazar waktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babel ke Yerusalem. Jadi Sesbazar memimpin
pengembalian orang-orang dari Babel ke Yerusalem. Demikianlah ceritanya. Gimana? Ada yang didiskusikan? Selesai sudah?